Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, yang masih di belakang teman-temannya disuruh segera hadir ya. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan diisi kuliah dengan dosen tamu ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang akan memberikan materi lanjutan dari Sustainable Sanitation. Kali ini berkaitan dengan aspek sosial budaya, gitu ya. Jadi kita sudah belajar kemarin ya bagaimana kriteria ya 6 kriteria mengenai yang harus dipenuhi di dalam sanitasi supaya dia berkelanjutan gitu ya. Nah, kali ini yang akan kita pelajari lebih jauh adalah yang berkaitan dengan kriteria atau aspek sosial budaya. Oke, izinkan saya memperkenalkan beliau ya. Ini ada Pak Ari Haryadi Sulaiman. Bentar. Pak Ari Haryadi Sulaiman, beliau lahir di Bandung 10 Februari 1958, jadi silakan dihitung sendiri umur beliau berapa. Kayaknya lebih tua dari orang tua Anda juga ya. Oke, beliau adalah alumni antropologi Fakultas Sastra Unpad dan bertempat tinggal di Geger Kalong Hilir. Spesialisasi beliau di sosioekonomik, social safeguard, community development, community sanitation, larap, dan training socialization. Kayaknya kemarin waktu di AMDAL ada yang nanya juga nih tentang larap ya. Tapi kita sekarang cerita dulu tentang sanitasi ya. Oke, jadi ini adalah sekian kecil dari segitu banyaknya aktivitas beliau ya. Wah, ternyata beliau juga anggota Padiangan ya. Anda tahu nggak Padiangan itu? Grup Padiangan, P-Project, keluarannya salah satunya. Wah, mereka nggak tahu Pak, ini benar-benar generasi yang terlalu jauh dari kita. Jadi Project Pop, P-Project ya itu pembentuknya itu adalah kelompok-kelompok mahasiswa ya Pak, dan kemudian alumni juga dari 2 universitas ya, Parahyangan dan Pajajaran, Universitas Pajajaran dan Parahyangan. Beliau juga pernah jadi wartawan juga Pak, dan bekerja juga memberikan kontribusi ya ke beberapa surat kabar gitu ya. Kemudian juga jadi staf pengajar juga di Universitas Tirtayasa Serang dan Universitas Muhammadiyah Kupang ya. Ya ini Untirta ya Pak ya di Serang. Dan ini mungkin pengalaman beliau yang kita ingin dapatkan ceritanya ya sebagai konsultan freelance ya, terutama berkaitan dengan aspek masyarakat ya, sosial dan budaya. Saya yakin cerita-cerita beliau ini mungkin akan tidak terbayangkan oleh Anda, tapi kita dengarkan. Baik, Pak Ari, waktu ini. Terima kasih Ibu Mei. Kalau mau jangan tegang-tegang lah. Nggak, sehat. Memang keseharian begini. Ini teman-teman tadi sudah ke sana, saya turun di jalan, belok dulu ke sini. Ya. Eh, ini kita akan berbicara kalau biasanya yang namanya sanitasi itu, yang untuk pengembangan sanitasi itu yang paling di depan adalah teman-teman sendiri secara teknis dan teman-teman kesehatan. Seringkali apalagi dulu itu aspek sosialnya tuh hilang. Nah, kita lihat sekarang aspek sosial apa yang harus dilihat. Nah, ini TK-nya lah. Teman-teman paling ini ketika semester 1 ini sudah ada. Kita akan berbicara mengenai pola perilaku sanitasi. Jangan dieja, jangan dibaca, saya sendiri gak hafal. Tapi prinsipnya yang namanya pola perilaku sanitasi itu adalah upaya yang disengaja. Ya, itu kuncinya. Upaya yang disengaja. Untuk apa? Untuk menghindari hal-hal yang kotor. Itu upaya dari
diri sendiri, ya kan? Nah, ada lagi upaya pemerintah untuk merubah pola perilaku sanitasi supaya hidup benar. Ada 5 pilar. 5 pilarnya ini. Terutama nanti yang akan kita bahas hanya mungkin lebih banyak ke BABS. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tugas yang kemarin mengenai grey water ya Bu ya. Nah, salah satu di antaranya adalah grey water ini. Ya, ini kalau yang di atas tadi adalah upaya dari kita sendiri supaya menghindari, lihat upayanya gambar di atas, itu upaya mereka loh. Iya kan? Coba baca. Untuk menjaga kebersihan, kata mereka untuk menjaga kebersihan ya kalau BO harus seperti itu. Ya. Nah, ini perilaku. Beda ya. Nah, kita kaitkan sekarang. Apa perilaku? Apa sanitasi? Dan latar belakangnya dalam hal ini adalah budayanya. Ya. Upaya pola perubahan sanitasi ini adalah bukan seperti di intro tadi, bukan hanya masalah teknik bagaimana membuat WC, bagaimana, bukan hanya masalah kesehatan saja, tetapi justru yang paling budaya mereka, ya. Jangan bilang bahwa apa kebudayaan, oh kebudayaan itu ada band, ada ini, ada ini. Wah, sudah memalukan kalau jawabannya hanya itu ya. Ini lihat, ini sanitasi ini erat kaitannya dengan kegiatan keseharian apapun. Santai ya. Jadi nanti boleh langsung apa dialog juga boleh ya, boleh dipotong aja, nggak usah tegang-tegang, nggak perlu sekarang tegang, ntar aja dah ya. Oke. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan pola perilaku dengan budaya. Apa kebudayaan kira-kira? Ada yang tahu kebudayaan? Coba nggak usah takut salah. Yang salah itu kalau tidak berpendapat. Kalau pendapat itu ya nggak ada yang salah, nanti pasti dibenerin. Ada yang tahu kebudayaan? Apa kira-kira kebudayaan? Apa? Izin menjawab Pak, saya Febrio. Kebudayaan kalau berdasarkan konteksnya adalah ini berarti perilaku, tingkah laku yang menjadi kebiasaan di satu daerah. Ya, satu lagi barangkali teman saya satu lagi. Dua dari tiga sudah terjadi. Kebudayaan itu kayak kalau dilihat dari ininya, dari apa namanya, dari definisinya lebih dari 100. Tapi kuncinya aja ada 3. Kan katanya ada budi, ada daya, ada karsa, kan gitu-gitu kan ya. Tapi itu kan bahasa bahasa ilmiahnya zaman itu. Kita yang paling gampang aja bahasa sekarang. Kebudayaan itu intinya adalah ide. Kemudian dari ide itu melangkah ke kelakuan. Kita ingin membuat, saya ingin membuat tempat duduk. Saya itu baru ide. Kemudian kita kerjakan. Itu kelakuan kan? Kemudian jadilah kursi. Itu hasil kelakuan. Nah, ini yang namanya kebudayaan. Ya. Ini namanya kebudayaan. Jadi kalau dilihat dari wujudnya ada berapa tadi? 3. Ada wujud ide atau gagasan, ada wujud perilaku atau kelakuan, ada wujud hasil dari kelakuan itu sendiri. Sama dengan kita juga mau ingin menjauhkan kotoran manusia. Oh, gimana caranya? Oh, membuat WC dan sebagainya.
Jangan lupa itu semua terkait dengan pola perilaku kita sehari-hari. Coba lihat WC, di sini ada WC, di sini ada bak, di sini ada apa namanya? Ada ya, kenapa? Ayo, buat kebiasaan. Itu lihat itu namanya kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan karya yang dihasilkan manusia secara benar, yang dijadikan milik manusia melalui proses belajar. Dari kecil kita sudah diajarin, jangan pakai tangan jelek. Kan gitu. Tapi sebaliknya kalau ke WC, jangan pakai tangan bagus. Gitu kan? Nah, ini yang namanya pola perilaku. Itu wujudnya ada 3, unsurnya ada, nih yang namanya kebudayaan. Unsurnya. Kebudayaan itu ada 7. Salah satu di antaranya adalah sistem teknologi. Jadi bukan berdiri sendiri, teknologi kalau kebudayaan mah cuman gong, cuman apa, tari-tarian apa. Itu mah cuman salah satu dari 7. Nah ini 7 ini. Ada sistem kesenian, sistem apa, segala macam, segala macam, segala macam. Sistem mata pencarian, sistem termasuk sistem sosial, sistem kemasyarakatan dan sebagainya. Ada 7. Bohong kalau mengatakan bahwa tidak semua orang punya sistem keagamaan. Semua orang ini ada di semua orang punya keagamaan. Termasuk orang Cina, yang di Cina, yang di Soviet, yang katanya komunis, ada sistem. Misalnya gini, ketika salah seorang Tolstoy atau siapa mau meninggal, dia sakit, dia kan komunis, tapi ketika dikunjungin orang, tolong doakan saya, katanya komunis. Tapi kan dengan kata-kata doakan, berarti ada sesuatu yang lebih kuasa di atas. Nah itu sistem keagamaan, ya. Nah ini wujudnya, ini unsurnya. Sanitasi. Nah, apa pandangan tentang sanitasi? Saya akan lebih mengarahkan, mohon maaf Bu, ke mana, ke apa namanya, ke BABX nanti, biar lebih mudah. Nah, tempat WC atau pembuangan itu adalah ini nih yang melalui proses belajar ya, bahwa itu adalah sesuatu hal yang menjijikan. Benar nggak? Makanya jangan kelihatan. Jarang ada yang namanya WC pas ruang tamu, pas WC sebelahnya. Jarang ada. Tapi adanya di mana? Nih. Kalau tidak di belakang, bahkan di luar rumah sekalian. Itu WC. Yang tadi dibilang, harus tangan bagus. Ini ternyata memang diajarkan dari kecil. Bahwa kalau kegiatan biasa itu harus tangan bagus, kok kenapa tangan kanan disebut tangan bagus? Saya nggak ngerti. Kok kenapa tangan kiri disebut tangan jelek? Tetapi kalau ke WC harus tangan yang jelek. Kenapa? Selain diajarkan, jangan lupa diajarkannya siapa yang mengajarkan. Yang mengajarkan salah satu di antaranya adalah agama. Nih lihat, disimpan di belakang kan? Walaupun di dalam satu rumah, letaknya di belakang. Ada lagi kalau di perdesaan, di luar pisan. Iya kan? Kenapa? Nah ini harus di belakang nih. Dan harus tangan jelek. Agama yang memerintahkan. Kemudian diajarkan. Ingat kebudayaan tadi. Didapat melalui proses belajar.
Jadi sesuatu hal yang sudah disepakati, ide, kelakuan, hasil kelakuan yang didapat melalui proses belajar. Oke. Nah, contoh ya. Hanya sebagian contoh saja. Mungkin teman-teman zaman kini tapi masih ada kok. Tahu? Dolbon tahu? Dolwah tahu? Modal di kebun. Modal di sawah gitu. Nggak apa-apa kan kalau ngomong gini ya Bu ya. Ini teknik lingkungan kok. Modal nggak ngerti. Astagfirullahaladzim. BAB lah modal itu ya. Cuman bahasa Sunda ya. Kenapa dia harus di kebun gitu? Kalau di kebun kan dia jauh dari rumah. Satu kan jauh dari rumah. Kemudian set gini. Tiba-tiba ada ular pindah. Pindah. Kalau di kebun enaknya kayak begitu. Ya, atau di sawah. Disorakin itu pindah. Ya kan gitu, itu dolbon. Kasihan anak-anak zaman sekarang nggak ngerti dolbon ya. Nah, berikutnya. Kalau helikopter ngerti kan? Ngerti nggak? Astagfirullahaladzim. Helikopter bentuknya gimana? Depannya gede, ke belakang kecil kan gitu kan ya? Ternyata itu tempat beol. Yang di pinggir sungai. Nah, ini nih, helikopter istilahnya. Ya, itu helikopter. Ada yang orang Kudus di sini? Orang Pantura dekat Kudus ada nggak? Kalau ada pasti ngerti. Ada Kali Bokong. Ngerti nggak Kali Bokong? Jadi itu misalnya di seberang sana. Ini kalau helikopter sebelah sini, itu sebelah sana misalnya jalan. Nah, pada beol begini. Jadi kelihatannya dari sebelah sini bokong semua. Disebutnya lah Kali Bokong gitu. Coba lihat di sana kalau subuh-subuh atau sore-sore ke Pantura lewat Kudus. Enaknya di antropologi itu mengamati masyarakat, pola perilaku masyarakat. Termasuk yang beol sendiri diamati gitu ya. Nah ini di helikopter atau Kali Bokong ini pola perilaku yang ada di Pulau Jawa. Nanti akan lebih terkejut lagi ketika saya sampaikan yang di luar Jawa nih ya. Ada WC kering. Tahu kampung laut di mana? Kampung laut Pulau Jawa dan Nusa Kambangan. Nah, tiap hari akhirnya dihuni, tiap hari mereka kalau mandi ke Nusa Kambangan pakai rakit, ditambahin lagi. Jadi ngegunduk, jadi aja daratan. Tetapi karena sulit membuang, ya mereka nggak ngerti mengenai septic tank dan sebagainya, bikinlah sendiri di atas. Tapi diharapkan harus jauh dari tempatnya, disimpan karena di atas. Ketika musim langsung ya logi yang menurut pemahaman mereka ya. Lanjut, ngerti WC terpanjang di mana? Sungai, oke, salah satu. Ada yang orang Serang? Ada nggak? 84 sampai 90-an di Serang ada lagi selain sungai, WC terpanjangnya adalah iya. Karena ini jauh dari rumah. BO lah mereka di situ. Ini WC terpanjang, salah satu WC terpanjang. Ya. Salah satunya di Serang sampai 90-an masih. Nah, ini dekat di kita nih, adalah satu lagi. Di arah ujung Berung ke sana mungkinnya ini. Nah, WC terbang. Atau mungkin di Balubur juga ada.
Saya yakin ada di Balubur juga. Tahu WC terbang? Ada yang kos-kosan di sini? Ada kos-kosan. Tapi kos-kosannya enak ya. Kalau di tempat saya ada kos-kosan yang bisa kis-kisan. Ngeri ya di Jakarta. Nih. Nah, yang namanya kos mahasiswa yang murah-murah, WC-nya di luar, kalau pagi-pagi ngantri daripada nggak sempet masukin kantong kresek aja. Pas mau kuliah dijinjing, di luar dilemparin sambil naik motor ngelempar ke itulah WC terbang. Ya, ini perilaku yang ada lagi. Nah, ini waktu kita cerita sama Bu Mei waktu itu ya. Ini air merah itu susah air. Sangat. Pagi-pagi mereka jangankan mandi. Untuk ya kalaupun mau ya 2 colek lah untuk ini. Cukup. Kalau BO dan sebagainya ya. Kalau anak-anak hemat air lah. Kalau di mana di Muara Gembong itu kan minumnya itu sedikit. Diminta sedikit karena airnya payo, susah air minum. Kalau ini memang nggak ada air. Air merah itu jauh di Flores, dari Flores itu terbang lagi terus naik bis kayu. Naik bis kayu. Naik bis kayu tuh jauh di atas. Nggak ada air, nggak ada apa. Tapi ada WC, nanti kita cerita. Nah, bagaimana cara mencucinya? Kalau anak kecil cukup dijilat sama anjing saja. Dan anehnya ada anak kecil yang hobinya memang dijilatin sama anjing. Nggak percaya ya. Saya ngalamin sendiri, ngelihat sendiri waktu proyek Westlake, Bu. Waktu proyek Westlake tahun 94. 94 akhir. Ini di Aimere, di Flores. Dari Floresnya jauh sekali. Dari bandaranya aja nggak ada taksi, nggak ada apa. Saya ada ambulan, saya bilang saya mau ke rumah sakit, mau ketemu dokter, padahal ya hanya untuk ke Aimere. Oh nanti ada bis Pak, jam berapa? Jam 2. Bisnya ada berapa? 1 dari ND. Kan. Bajawa, ada yang orang Bajawa? Bajawa sangat-sangat dingin kalau di Bajawanya, tapi di Aimere-nya sangat. Nah ini di Sanggoledo, Kalimantan. Dari Sanggoledo itu masih naik perahu. Masih naik perahu jauh. Ciri khasnya di sana, saya untuk waktu itu proyeknya proyek penanggulangan kemiskinan. Datanglah ke sana. Ketika pagi-pagi harus ke WC gimana? Ini bawa ember. Ketika mereka sudah tahu kalau sudah bawa ember hitam, wah ini makananku katanya. Nah, babi yang bagiannya. Ekstrim kan ya? Nggak ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa nggak ada. Nah, tapi ada yang keren, ada yang tertib sekali WC-nya. Saking tertibnya, wah semua ke WC. Hampir semua rumah punya kamar mandi. Tapi di mana? WC tertib. Tah, tertib kan? Seperti ini. Boleh, boleh. Apa namanya diseling nanya juga boleh, boleh, boleh ya. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu dingin. Silahkan. Oke, ini adalah contoh perilaku yang khusus BABS. Saya kalau cerita air minum lebih panjang lagi. Apalagi cerita air kotor nanti lebih lagi. Apalagi sampah ya. Saya pertama belajar bekerja justru di ITB. Tahun awal 80 dengan
PSLH ITB Hasan Purbo dengan Pak Sri Probo. Ya, ini dengan ISS Institut Social Science Belanda. Aneh bukan dari Unpad PSLH itu justru malah di ITB. Nah, ini kita masuk ke sanitasi yang berkelanjutan ini nih. Ya. Ini saya waktu itu dipesan Ibu Mei, pokoknya yang kita liatin berlanjut apa enggak. Nah ini, ketika orang teknik dan orang politik merasa paling tahu mengenai kesehatan masyarakat, maka dibuatkanlah sesuatu untuk masyarakat. Misalnya untuk BAB dan sebagainya. Ada yang orang Tangerang? Ini proyek KIP Botabek CIR, Kampung Improvement Program, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Cirebon. Nah, ingat di Tangerang itu dulu tahun 80-an itu dihuni oleh orang-orang migran yang menguasai pasar-pasar Jakarta, rata-rata kosnya bermukimnya di Tangerang. Jadi mereka berangkat ke Jakarta tengah malam apa subuh, jam 2, jam 3 sudah pulang lagi. Kalau komunikasi dengan tetangga dengan apa? Ya hanya sore. Dan di mana? Ya di sini. Di tempat mandi. Ya, tempat ngumpul. Nah, kemudian para politisi, para ya mungkin minta bantuan ke orang teknik dan sebagainya. Bikinin deh WC di Kali Cisadane ya. Ini di Kali Cisadane. Karena orangnya orang eksak, dipikir secara eksak. Dibikin per 100 meter, dibikinkanlah WC seperti ini. Sekitar 1x1. Apa akibatnya kira-kira? Yang biasanya di sungai, tiba-tiba harus masuk WC. Maksudnya bagus supaya satu bersih, kedua juga airnya bersih, air minumnya bisa dimanfaatkan. Apa kira-kira akibatnya ketika dibikinkan ini? Satu, kehilangan teman mengobrol, tapi yang paling utama adalah ngadep sini tembok, ngadep sini tembok, ngadep sini tembok. Enggak keluar-keluar. Itu perilaku itu. Coba deh. Yang tadinya bebas, hoi, hoi, hoi. Tapi jangan salah. Semua itu melalui proses belajar, termasuk beol di kali, itu juga proses belajar. Anak saya di Timor, di sungai, tiba-tiba menjerit, saya pikir celaka atau apa. Ternyata salah menghadap. Harusnya misalnya airnya mengalir ke sini, harusnya kan menghadapnya ke sini kan. Ini menghadapnya ke sini tiba-tiba, wow ada apa gitu. Itu anak saya, itu kan melalui proses belajar itu. Nah ini tadinya ngobrol, oi besok jam berapa lu berangkat? Termasuk proses pendekatan PDKT pacaran pun mungkin di sini. Tiba-tiba harus sendiri-sendiri. Akibatnya MCK, Monumen Cipta Karya, nggak pernah dipakai. Yang dipakai kalaupun ada airnya saja, air bersihnya. Nah, kemudian tahun 80 ini kejadian 8 nih. Tahun 80 kami para mahasiswa yang kalau di zaman dulu masih ada sarjana muda ya Bu ya. Jadi sudah lulus tingkat 3, tingkat 4. Nah, ingat Kang Ibing, saya tingkat 1, Kang Ibing tingkat 3. Kang Ibing tingkat 3. Saja, nggak naik tingkat. Kemudian kalau sudah tingkat 3,
itu bikin skripsi. Kalau nggak selesai setahun, setahun lagi. Nggak selesai lagi, maka seluruh mata kuliah tingkat 3 gugur. Ikut lagi. Makanya saya tingkat 1, dia tingkat 3. Saya tingkat 3, dia tingkat 3. Saya tingkat 5, dia tingkat 3. Saya lulus, dia juga tiba-tiba lulus. Tapi nggak tahu dari mana. Biasanya STIA. Benar dari STIA. STIA itu kan kalau yang pertama masuk anak-anak baru semua lulusan SMA. Tapi yang di wisuda aki-aki unggul. Sehingga ada julukan orang-orang Pemda ya. STIA itu sekolah tidak, ijazah ada katanya gitu. STIA ya. Oke. Ini ketika itu orang-orang anak-anak antropologi sama psikologi diturunkan untuk survei sosial. Lihat kebiasaan mereka seperti apa dan sebagainya dicatatkan semua. Dari situ bekerja sama dengan TP. TP dulu ya Bu ya. Teknik penyehatan, teknik lingkungan ini. Jadilah desain bukan WC seperti ini, tapi WC yang bisa berkomunikasi, air bersihnya jalan, segala macamnya jalan di situ. Bikinlah WC yang lebih panjang, yang terbuka. Ini tahun 80. Iya kan? Airnya bersih, ngariung di situ, tidak langsung di sungai. Tetap di situ. Di sebelah sana ada WC ini perempuan, tinggal oi tinggal gitu-gitu doang. Dan tidak dihitung per 100 meter, tetapi di mana kalau misalnya di kali sini, oh di sini, oh di sini. Nah, di dekat-dekat situ kebiasaan mereka itu di situ dibuatkan seperti ini. Tapi lama kelamaan atas inisiatif sendiri mereka bangun sendiri. Jadi seperti ini. Nyata ya, lihat gambar yang kedua. Itu yang desain di atas meja. Yang ketiga, keempat itu sudah hasil survei. Yang ketiga, yang keempat itu pengembangan dari mereka. Berkelanjutan. Kalau itu betul-betul monumen cipta karya. Ini satu. Ingat zaman dulu itu, saya ngomong agak sedikit belok ke politik, sedikit nggak apa-apa ya. Tahun 66 kejadian G30 SPKI dan sebagainya gitu ya. Tahu sejarah itu kan? Nah, Soeharto dianggap berjasa. Sama Amerika dikasih bantuan, padahal pinjaman. Wah, duit banyak sekali. Segala macam dijadiin proyek. Termasuk di Kalimantan Barat yang daerahnya daerah kering, tiba-tiba ada irigasi. Jagung jadi pakai irigasi, jadi kuning. Pembangunan tapi malah kayak begitu. Ini diantaranya. Nah, yang saya cerita tadi, Aimere yang sangat-sangat sulit air. Tapi karena waktu itu bantuan di mana-mana dan harus ada, maka dibangunlah Sami Jaga. Apa Sami Jaga? Adalah anak teknik lingkungan, sanitasi, air minum, dan jamban keluarga. Ya, ini proyek awal tahun 80-an. Sanitasi, air minum, dan jamban keluarga. Nah, tapi di sana nggak ada air. Sebodoh amat. Yang penting dapat jempol dari Pak Harto. Padahal kondisi di sana, ini di bawah gua ini, mulai jam 3 malam mereka ngantri air. Air yang sangat-sangat sedikit dipakai. Sangat. Sampai kalau habis nyuci nggak diperes. Dibawa ke rumah. Di rumah. Kalau tidak untuk ternak, ya untuk nyiram-nyiram tanah halaman dia. Yang tadi yang bersih sendiri tadi, si anak kecil itu hanya dijilat-jilat anjing saja. Nah ini ya, susah air tapi ada proyek Sami Jaga. Oke, sebodoh amat lah, bikinlah kayak gini ceritanya. Oh, dibangun, pokoknya diresmikan. Tapi ya ujung-ujungnya karena tidak ada air mau ngapain?
Tidur juga bisa kok, kering di situ. Nih, MCK-nya seperti ini. Kelanjutankah ini? Jadi nyata sekali, bukan hanya teknik saja kan, bukan hanya kesehatan saja, justru sosioekonomi, sosiobudayanya harus dilihat. Ini seperti ini. Bagaimana kira-kira upayanya? Kita ingin merubah. Ingat tadi STBM itu, upaya pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat, ya kan? Nah, ini diantaranya. Yang paling kunci pokoknya adalah sosialisasi yang terus. Dan sosialisasi itu jangan mentang-mentang gua mahasiswa nih, gua mahasiswa teknik dengan bahasa mahasiswa, dengan bahasa teknik. Ingat masyarakat itu tidak semua pernah kuliah. Awalnya yang paling pertama adalah penjijian. Apa istilah sanitasinya? Pokoknya orang itu dibuat jijik gitu. Supaya dia menghindar. Misalnya hasil penelitian WHO, tinja satu orang itu menghasilkan 0,6 apa ya, pokoknya setengah ons lebih lah tinja per orang per hari. Itu kalau sana. Kalau orang Indonesia makannya nasi segede gini, pasti lebih dari 0,6. Ya. Nah, dijijikkan. Caranya gimana? Oh, cerita saja. Misalnya RT sini satu orang 0,6. Satu orang satu hari. Kalau 1 bulan 30 kali setengah ons sudah berapa? 1,5 ons lebih. 1,5 kilo ya? 1,5 kilo seorang sebulan. Kalau satu rumah itu 5 orang, 7,5 kilo sebulan. Kalau hidupnya setahun, kalau hidupnya 10 tahun, jika tinja-tinja itu berbentuk dan ngumpul, terus yang BABS-nya di mana saja, maka tinjanya akan segede gunung. Ya kan? Bayangin kalau tinja itu tiba-tiba roboh. Iya kan? Penjijian itu. Kata, aduh kalau gitu. Termasuk septic tank. Apa septic tank? Oh pokoknya septic tank. Kan gitu ngomongnya. Pokoknya kalau dilobangin, oh septic tank. Padahal cubluk. Nggak tahu septic tank itu harus berongga, harus begini. Kemudian ada minimal 2 ruang, syukur-syukur ada 3 ruang. Di rumah orang tua saya sendiri, padahal saya tukang sosialisasi, sanitasi. Di rumah orang tua saya sendiri, di saya mah hebat katanya. Septic tanknya bagus, tidak pernah disedot. Nah kan, siapa ngajarin dulu? Itu orang puskesmas dulu Bu. Zaman-zaman tahun 60-an orang puskesmas mengatakan bahwa septic tank itu yang bagus itu kalau ya tidak pernah disedot. Dibalik kan dengan yang sekarang. Nah makanya kunci yang pertama adalah sosialisasi yang berkesinambungan. Yang keduanya, paksa dia. Misalnya, kalau bikin komplek, perizinan dan sebagainya, harus, mana gambar septic tanknya. Syukur-syukur yang ada bio itu yang satu rumah satu ya nggak sampai semeter. Bio apa namanya? Iya yang tangki itu. Kalau nggak dipaksa nggak akan bisa. Tapi harus dipisahkan, harus dibedakan. Nggak mungkin rumah biasa pakai yang biofilter tersebut, bio yang itu nggak mungkin. Pasti jijik karena di luar. Dia mungkin harus septic tank yang terpadu
atau yang sendiri-sendiri tapi jelas di mana letaknya. Cilakanya kalau di kita ya malahan nggak bisa dipakai lagi, ditutup dan sebagainya, dimatikan. Beda dengan rumah-rumah yang seperti ini. Ini bisa dengan bio dan sebagainya. Itu bisa, ya. Tapi harus jelas dulu. Sosialisasi berkesinambungan harus jelas. Entah melalui leaflet, entah melalui apa dan sebagainya. Yang jago sih di program kita diantaranya iWash, yang jago membuat animasi apa segala macam. Termasuk kalau di kita kan sedot berlangganan itu jarang-jarang ada kan. Karena masih berasumsi bahwa septic tank yang bagus itu adalah yang tidak pernah disedot, ya. Pemahamannya itu dulu. Pemahaman yang salah kan. Nah, di rumah orang tua saya dengan bangga mengatakan, iya bagus di tempat saya kalau septic tank nggak pernah disedot tuh. Nah, harusnya ada gambar orang minum, tapi yang diminum adalah kotoran orang gitu. Yang dimakan kotoran orang. Itu untuk sosialisasi terkait dengan di mana septic tank, di mana sumur bor. Kan ada jaraknya kan ya? Berapa meter? Harus berapa meter minimal? Berapa? Berapa coba? Lah, saya antropolog loh, bukan teknik lingkungan. Katanya kalau tidak kedap minimal 10 meter antara sumur dengan septic tank. Iya. Tanyanya kembali, kenapa harus 10 meter? Kenapa? Ingat, E. coli itu hidupnya hanya 3 hari saja. Ya. Jadi kalau kurang dari 10 meter dan setiap hari bisa bergerak 3 meter. Kalau dia jaraknya 6 meter saja dari ini, 2 hari juga udah nyampe ke sumber air si E. coli itu. Makanya dikasih 10 meter. Sampai hari ketiga dia baru jalan ke 9 meter. Iya kan? Sudah mati di situ, aman ini. Tapi tergantung jenis tanahnya ya. Jenis tanahnya kalau tanah-tanah yang berpasir bisa cepat. Tapi kalau tanah lembang yang padat itu memang agak sulit gitu. Tapi untuk amannya walaupun itu di tembok dan sebagainya amannya ya 10 meter lah gitu. Tapi kalau sangat-sangat di beton berdekatan pun nggak apa-apa. Asal betul-betul kedap dan dijamin tidak tidak bocor. Jadi semuanya logis, harus logis. Tapi cara menjelaskan logisnya itu di sosialisasi yang berkelanjutan tuh harus pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakatnya. Jangan pakai bahasa mahasiswa, jangan pakai bahasa dewa, apalagi pakai bahasa-bahasa. Pokoknya buat sesederhana mungkin. Makanya juga gambar-gambarnya juga gambar-gambar seperti itu. Itu kan gambar tinja itu. Ya, setengah on segini. Kalau 5 orang berarti 5 kali segini, segede gini. Itu baru 1 hari. Kalau sebulan, oh segede gini. Kalau setahun, oh segimana. Baru 1 rumah. Kalau di situ ada 100 rumah, kalau itu tinja itu betul-betul dikumpulin, tiba-tiba roboh. Nah, misalnya itu cara-cara salah satu cara-cara membuat orang jijik, orang apa segala macam. Caranya gitu. Kalau bahasa kerennya social engineering, bolehlah ngomong gitu ya. Jadi yang namanya engineering itu bukan hanya di ITB saja, bukan ya. Jadi sosial pun bisa. Engineering. Jadi
Yang namanya teknik itu adalah bahasa sederhananya, teknologi itu adalah kemudahan, ya. Yang namanya misalnya orang gali apa namanya nimba sekarang kan nah, ada yang pakai begitu. Dulu kan ada yang pakai jinjet gini, pakai apa namanya pakai bambu. Bambu terus di sini ada pemberat tinggal gituin set di sini ada ember masuk ember tarik pemberatnya set udah naik embernya. Nah itu ya teknologi eh, kemudahan versi mereka termasuk revolusi ban itu yang paling wah gitu ya. Nah ada yang diomong dulu di 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 komen dulu silahkan bebas. Oh iya 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 iya. Jadi desain di atas meja Bu maksudnya Bu. Hanya bahasanya mungkin. Ya, upaya pengembangan versi meja. Nah, ini versi orang-orang pinter ini. Jadi yang nomor 2 Bu. Nah, yang nomor 2. Jadi, oh karena ada masalahnya adalah masalah sanitasi orang kotor gini-gini. Oh kalau gitu bikinkan saja WC. Oh ini sepanjang kali Ciliwung. Oh kalau gitu per 100 meter saja. Maka dibikinlah per 100 meter satu itu. Padahal kan ada yang kosong, ada yang enggak kan itu permukiman itu. Nah ini yang di atas meja seperti itu. Sama dengan ini. Iya di pinggir sungai hanya ilustrasi aja. Di pinggir sungai di atasnya kan ke bawah Cisadane itu di bawah di apa di Tangerang di bawah. Ini di atas. Disimpan di atas. Jadi rekomendasinya pada waktu itu maka mereka berkegiatan itu harus tetap komunal, harus bisa berkomunikasi, tapi airnya bisa jadi lebih bersih. Kemudian tinjanya juga ngumpul di situ, nggak ngacak kemana-mana gitu. Nggak ngacak kemana-mana kan di sini juga. Di situ dibuatkan. Iya, sebetulnya masih cubluk waktu itu, tapi ngumpul lah minimal gitu. Ini tahun 80. Lama-lama, aduh ada lama-lama agak malu juga makin banyak orang. Mereka buat sendiri seperti ini. Berkelanjutan kan? Pemerintah nggak ngemodal lagi. Daripada ini ngebangun dan sebagainya. Hanya diresmikan tepuk tangan, difoto, ada plang. Saya termasuk orang yang pernah dicolong. Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan. Kita bikin tiba-tiba, Pak boleh saya chat lagi? Boleh. Saya tidak tahu dari mana. LSM waktu itu di chat. Pak ikut foto ya? Oke. Saya pikir apa foto? Ternyata di bawah plang. Disenderin di plang saya. Jadilah proyek mereka. Nah ini. Ya itu. Oke masih ada. Boleh kok boleh boleh. Masih ada? Silahkan silahkan. Izin bertanya kalau untuk yang poin nomor 2 pemaksaan. Secara bahasa kan kalau pemaksaan itu melihat segi sosio seakan em, berbanding terbalik gitu Pak. Dengan yang harusnya humanis, tapi pemaksaan itu gimana ya Pak? Ceritanya. Kebetulan saya alumnus Fakultas Sastra juga. Dulu antropologi di sastra ya. Saya itu korban juga ya mungkin ya. 7 tahun sekolah. Angkatan saya itu 360, laki-lakinya hanya 33. Tapi ya saya ya ibarat ayam mati di lumbung. Selama 7 tahun nggak dapat satupun orang sastra. Nah ini misalnya relevan nggak sih? Saya ngomong kayak gini di teknik lingkungan. Kok kempro amat nih ngomong? Nah mungkin bisa begitu. Dan jawabannya adalah
plus minus, nggak ada yang ya, jawaban cukup, nggak ada, nggak tersedia. Kemudian materi yang disajikan gimana, penyampaiannya gimana, tingkat pemahamannya, ilustrasi. Ini yang nomor 7, komentar umum, tolong diisi, apapun bebas. Komentarnya, kok nyeleneh amat, bisa aja begitu. Bisa aja begitu komentarnya ya. Sudah. Nanti saya minta bantuan ini 2 orang di sini untuk ngerekap yang daerah sini. Ini juga tolong direkap, Mas. Tolong direkap ya. Nanti dikumpulin direkap. Langsung kita sajikan. Kasihkan ke Bu Mei. Ini hasilnya loh gitu. Jadi nggak diesokan. Udah? Hanya ini aja Bu. Nggak macam-macam. Nggak. Komennya tolong diisi. Udah ya? Iya. Oh iya 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 iya. Ada yang mau nanya? Nah, sambil ngerekap nanti ada ngomong. Saya minta salah seorang, salah 2 orang ngomong. Udah, silahkan kumpulkan. Silahkan kumpulkan. Tolong direkap. Yang merekap di depan. Yang merekap duduk di depan. Nah, yang lain kita teruskan cerita. Ada yang kelas internasionalnya ada. Teman-teman yang dari kelas internasionalnya ada. Ya, di sebelah sini dikumpulin ya. Ini direkap berdua. Direkap berdua. Berapa yang A, berapa yang B dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya saya ingin komen. Wah, ini fakultas sastranya. Kalau di ITB ini ada planologi, ada teknik lingkungan ya. Yang ya kalau di Unpad kan ada sastra, ada psikologi, ada kedokteran gigi. Itu disebutnya fakultas kolam susu. Kolam susu. Saya tidak tahu yang ngomong anak ITB, anak mesin. Dulu anak mesin itu pinter. Bikin turnamen softball. Wah, kita diundang. ITB-nya gabung semua. So, jadi satu ITB. Oh, kolam susu dari Unpad. Wah, astagfirullah. Saya pikir apa? Sastra. Itu hanya itu 3 itu yang diundang. Yang fakultas lain yang walaupun jago-jago softballnya enggak. Nah, tahun 77 78. Ini belum orang tuanya aja mungkin belum nikah ya. Nah, eh, siapa yang ingin atau saya yang tunjuk? Boleh, Mbak? Boleh? Silahkan komentari mengenai Manfaatnya Pak, lebih eh, informasinya sangat berwawasan karena saya jadi semakin mengerti kalau misalnya sanitasi itu berhubungan dengan perilaku manusia, apalagi Indonesia ini kan bermacam budaya, jadi kayak budaya itu pun juga sangat berkaitan erat dengan perilaku manusia dan berkaitan juga dengan sanitasi itu sendiri. Itu sih Pak, sangat eh, enggak terkejut enggak sih Pak, lebih kayak eh, menerima ilmu aja, tapi nggak terkejut, biasa aja. Enggak sih Pak, ini Pak. Oh iya, mungkin ingin menambahkan ya. Eh, Menurut saya tadi materinya cukup menarik sih Pak. Seperti yang tadi teman saya udah bilang, kayak menjadi membuka wawasan terkait apa ya, dari aspek kebudayaan sih terutama, karena mungkin eh, saya pribadi merasa kayak masalahnya itu mungkin cuman sesimpel apa ya,
sistem sanitasinya atau kebiasaan, padahal itu sebenarnya kayak terkait kebiasaan itu sebenarnya adalah hal yang sudah terbentuk dari sudah lama gitu dan udah mengakar dan sudah sangat lama gitu kebiasaan masyarakat. Jadi memang itu challenge saya sih Pak, kayak merubah kebiasaan itu susah karena sudah dilakukan masyarakat dalam waktu yang lama gitu. Terus juga tadi terkait alternatif, mungkin kalau sebagai calon engineer gitu eh, ternyata tuh kita juga harus belajar, nggak cuman solusinya tuh harusnya nggak cuman dari hal teknis, tapi solusinya juga harus diubah dari kebiasaan masyarakat ya, begitu sih Pak. Ya, iya, iya, pola perilakunya. Terima kasih. Oke, mungkin mau nambahin sedikit. Sebenarnya kalau misalnya tadi kan kalau Nadine bilangnya nggak kaget, kalau saya jujur agak kaget, terutama yang tadi dijilat sama anjing itu. Saya nggak expect ada yang kayak gitu di dunia ini, apalagi di zaman sekarang. Terus nggak pernah ngalamin juga gitu. Teman ke daerah Cianjur gitu, terus MCK dan saya ngalamin juga gitu. Ngelakuin itu di sungai itu kayak gimana, terus ternyata ada yang lebih parah lagi, itu mengejutkan gitu. Hah? Emang harusnya mau di mana? Nggak tahu. Gitu sih Pak. Terus jadi membuka wawasan juga, ternyata sanitasi di Indonesia tuh masih sangat buruk gitu. Dan itu sangat menurut saya itu masalah yang kompleks dan dinamis, yang kalau mau nyelesain itu harus harus berbagai lapisan masyarakat dan juga stakeholder gitu untuk terlibat untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi di Indonesia. Jadi sekarang mulai percaya bahwa ini bukan hanya masalah teknis saja ya, tapi harus juga lihat kebiasaan orang setempat. Beda perilaku yang Kalibokong, berbeda dengan yang Aimere, beda dengan yang mana lagi, beda pasti, solusinya pasti beda. Oleh karena itu survei sosial, survei perilaku perlu. Sebelah sini. Pendapat saya terhadap materi ini ya cukup menarik sih. Eh, Kayak contohnya alternatif perubahan perilakunya ada kayak penjijikan gitu kan, kan cukup unik, bukan ide yang biasa kita pikirkan misal kayak gitu. Terus juga sanitasi kan juga materi yang penting, soalnya berhubungan sama kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya rasa materi ini penting. Boleh Pak. Dari saya pribadi penyampaiannya menurut saya sangat baik ya Pak. Maksudnya sanitasi yang biasanya mungkin bagi kita mungkin memandangnya bukan sesuatu ya hal yang utama nih dalam kehidupan sehari-hari, tapi dengan penyampaian seperti ini jadi membukakan mata kita gitu. Kalau sanitasi ini bukan suatu apa ya bilangnya, bukan suatu subsistem yang bisa dipandang remeh gitu. Mungkin dipandang kecil bagi orang-orang seperti kita, bukan yang tidak terlalu penting, cuman banyak dampak yang berkepanjangan jika ini tidak terselesaikan gitu di masa depan gitu Pak. Dan juga mempengaruhi ke kesejahteraan hidup bangsa ya Pak. Iya Pak. Iya. Oke, paling itu aja sih Pak. Iya, terima kasih. Silahkan komentari apapun ya. Termasuk penyajian kayak gini, bener nggak sih di kuliah kok kayak beginian, silahkan. Kalau dari saya sih tadi soal perilaku dari masyarakat sendiri terkait dengan sanitasi Pak. Soalnya kalau di tempat saya di Sulawesi itu MCK-nya udah ada ya udah ada, cuman karena kebiasaan dari masyarakatnya saja yang belum ditanamkan kayak ke anak-anaknya, di mana sih tempat seharusnya membuang air besar atau membuang air kecil yang benar, itu belum diterapkan gitu Pak. Jadi saya kemarin pas balik ke Sulawesi masih lihat kayak ada anak kecil yang
Sulawesi Tenggara di Bau-Bau, Pak. Bau-bau. Iya, jadinya saya masih sering lihat gitu ada anak kecil yang kalau mau buang air kecil itu mereka asal lihat ada tanah aja ya udah di situ bisa gitu. Kayak belum belum ada yang negur, belum ada yang ngasih kebiasaan buat gitu kayak nggak tahu sih, Pak. Jadi emang butuh lebih banyak sosialisasi kayaknya ke masyarakat. Ada yang mau mengomentari pola kayak gini atau gaya saya? Silahkan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya nggak menilai ini kok. Silahkan. Kuliahnya seru, Pak. Makasih udah datang. Kuliahnya seru hari ini. Ya, belum kepikiran aja sih pertanyaan, soalnya tadi juga masih banyak informasi baru yang baru dapat gitu. Kayak yang soal apa tadi, modul di sawah itu juga baru tahu istilahnya gitu. Paling gitu sih, Pak. Kalau pertanyaan saya mungkin masih agak penasaran soal yang tadi, bentar. Soal yang tadi program Sami Jaga Aimere itu tadi kayaknya belum ada hasil akhirnya ya, apakah dibiarkan kayak gitu? Punten Pak. Pertama sanitasi bukan cuma BABS kan, juga air minum ya, air bersih juga masalah. Betul. Nah, mungkin Bapak ada pengalaman ya berkaitan dengan air bersih begitu ya. Karena kayaknya masyarakat kita itu kan masih menganggap kalau punya sumur ya, air bersihnya itu kan harganya 0 ya. Maksudnya dia murah aja dapatnya gitu. Betul nggak Pak? Atau bagaimana Pak dengan penyediaan? Harganya 0, dia anggap tidak ada pengeluaran berkaitan dengan air Pak. Sehingga orang jadi cenderung boros dan sebagainya gitu. Nah ini apakah mungkin Pak Ari punya pengalaman ya berkaitan dengan penyediaan air ya di daerah-daerah, air bersih di daerah. Saya banyak di NTT untuk air bersih. NTT nasib tak tentu katanya. Kalau nerima telepon terputus-putus. Atau nonton televisi terganggu. Pokoknya NTT kayak gitu. Nah, salah satu proyek yang berhasil di NTT itu adalah plan internasional. Nah, NTT itu chaos. Tanahnya chaos. Kapur ya Bu ya. Kapur. Air itu adalah dibor. Jadi kalaupun ada pengairan paling banyak antara 9 sampai 15 hektar saja. Satu untuk sawah, keduanya terutama untuk air minum. Bagaimana untuk air minum yang berkelanjutan untuk masyarakat? Ternyata masyarakat oleh Yayasan Alfa Omega diajak untuk berpikir cerdas. Betul-betul berkesinambungan. Sampai keran saja bukan keran pabrik, bukan. Tapi keran yang dipahami oleh masyarakat. Jadi kalau Ibu tadi mengatakan bahwa air adalah 0. Kalau di sana enggak, air itu justru mahal. Sehingga ketika keran masih keran yang buatan toko, ketika rusak, bodo amat, bukan punya gua ini. Jadi, nah harusnya saya tambahin satu di sini. Bukan hanya penjijian pemakaian, juga rasa memiliki. Jadi di keran-keran itu orang luar masuk, kota ada bulanan. Salah satu itu saya nggak, orang ini kerannya wah macam aja, bukan yang dibutuhkan gua. Ketika yang bikinnya adalah pemerintah, orang mobil lewat kelindas kemudian roboh juga sebodo amat punya pemerintah. Tetapi ketika duit pemerintah itu diberikan kepada masyarakatnya, buat jalan kayak gini. Begitu motor lewat, hei jalan loh. Ketika ini masih basah. Sama juga ketika air bersih ini. Nah ketika itu diberikan kepada pemborong untuk membuatkan itu, maka kalau ada kerusakan, kalau ada pengembangan,
lewat. Tetapi ketika diberikan kepada masyarakat, contohnya ini yang sebelumnya, yang di Aimere tadi, yang di Hip Botabek tadi, yang tadinya tidak beratap, karena merasa butuh, ini kan biayanya, nah ini yang atas ini. Yang ke nomor 2, nomor 3, nomor 4 semuanya kan dari nomor 2, nomor 3 kan dari pemerintah itu. Ya. Nomor 2 itu mubadir. Nomor 3 karena terpakai dan yang membuatnya adalah dikerjakan oleh masyarakat. Ini duitnya. Nah, kemudian diawasi. Diawasi. Jadilah itu. Sehingga ketika orang ngerusakin itu, yang lain-lain pada marah. Karena itu punya saya, punya kami katanya. Nah, kemudian yang berikutnya kita cerita dulu ini. Karena merasa perlu, oh ternyata harus lebih shift sekarang. Kalau dulu jumlah orangnya sekian, sekarang bukan hanya orang yang pergi ke Jakarta saja, ada orang yang di rumah juga. Daripada istri gua diintipin orang, kita bikin yang begitu. Kan sebetulnya duitnya duit pemerintah juga. Tapi caranya adalah pemberdayaan masyarakat, sama juga dengan yang tadi air bersih itu, Bu. Jadi ketika komunitas itu ada di situ, satu iurannya ada. Tetapi ketika orang luar masuk, ya wajib. Karena apa? Air yang ada di situ bukan nol kalau di sana, mahal. Sehingga memang untuk minum di sana. Di TTS. Orang yang di sana yang paling untuk air bersih itu adalah Plan Internasional. Sama kalau yang lokalnya Yayasan Alfa Omega. Yayasan Alfa Omega. Nah itu betul-betul dididik si masyarakat itu bagaimana cara memelihara. Nah, jadi betul-betul sudah. Nah ini yang disebut apa namanya sosialisasi berkesinambungan. Dari awal sudah disebutkan bahwa air itu mahal gitu, bukan nol. Dari awal itu sudah dididik air itu mahal, air itu mahal, air itu. Sehingga oh yang namanya tutup itu tidak harus keran. Kalau keran nggak bisa memperbaiki, tapi kalau yang dicolok gitu sendiri bisa memperbaiki. Betul-betul dianggap bahwa air itu mahal. Sudah ditanamkan di sini. Jadi di situ adalah penanaman pencerdasan ininya. Oke. Ada lagi? Silahkan. Sebelum nanti, siapa yang mau menyampaikan? Ketua kelasnya mana nih? Nggak ada? Ah, ada. Nah, ketua kelasnya tunjuk salah seorang cewek no, untuk presentasikan ini. Sini, sini. Udah kan? Udah dijumlah ya? Nah, silahkan dibantu ya. Ketua kelasnya silahkan di sini. Dijumlah di presentasi ya. Silahkan temenin ketua kelasnya. Presentasikan silahkan. Ini hasil dari, nanti serahkan ke ibu hasilnya. Iya, iya ABCD. Jadi yang nomor 1, yang A berapa, yang B berapa. Oh iya, yang itu aja. Ada kan? Ada yang menjawab ini, ada yang menjawab ini. Yang sebelah sini aja paling adanya. Ya nggak apa-apa. Silahkan. Ya udah. Swab gimana? Kalau itu silahkan nanti dipresentasikan sama teman-teman. Ya, silahkan. Biar ibu tahu, oh ternyata Oke, kita harus berhitung dulu. kalau lagi apa nggak pernah ini kenapa kita ingin tahu bagaimana tingkat pemahamannya dengan pola seperti ini, dengan bahasa seperti ini. Sambil kalau masih ada yang nanya silakan. Oke, sebelumnya makasih Pak atas pemaparannya. Saya Zaki dari TL21. Mau nanya mungkin mau nanya terkait ini sih Pak, kalau misalkan perspektif masyarakat terhadap ketimpangan tuh gimana, itu mempengaruhi sanitasi atau enggak, dalam pandangan sanitasinya kayak gimana? Karena kan tadi Bapak cerita tentang yang di Tangerang, kerja di Jakarta, nah itu kan otomatis mungkin pas kerja di Jakarta harusnya fasilitas
sanitasinya lebih baik daripada tempat mereka tinggal di Tangerang. Itu tuh apakah itu mempengaruhi pola pikir ataupun perilaku mereka secara berkepanjangan gitu, Pak? Wah, nggak kebayang berarti ya, belum kebayang gini. Mereka itu tinggalnya di Tangerang, tetapi aktivitasnya adalah di Jakarta. Mereka datang tengah malam, berangkat tengah malam apa subuh, hanya ke pasar. Nah, sebagai kuli pasar, sebagai apa? Nah, berdomisilinya di Tangerang. Karena murah, mau cari yang murah, iya di pinggir Cisadane. Rumah-rumah bedeng-bedeng itu. Rumah-rumah bedeng-bedeng itu. Iya tentu saja. Kalaupun di Jakarta bukan berarti, wih ke Jakarta, ke daerah Menteng, kemana-kemana. Kagak. Jadi ke Jakarta itu hanya datang ke pasar. Aktivitas ke pasar sebagai apa? Sebagai kuli panggul, sebagai penjaga parkir, sebagai apa? Hanya yang begitu. Jadi tidak ada kaitannya dengan budaya kota Jakarta, bukan Betawi ya. Kalau Betawi sangat-sangat beda. Misalnya yang di Pasar Minggu yang ke bawah itu dari stasiun ke bawah sangat beda. Perasaan nonton lenong setiap hari kalau di situ. Beda lagi dengan yang di Jakarta Selatan yang sana. Jadi aktivitasnya hanya di pasar. Begitu pasar selesai langsung balik lagi. Kemudian komunikasinya hanya setelah jam 3 sore sampai sekitar jam 6. Hanya itu. Tidak ada kegiatan lain. Ingat, raja-raja pasar di Jakarta umumnya kalau orang-orang yang kuli itu tinggalnya di Tangerang tadi. Tapi kalau apa namanya preman-preman kepala kuli disebutnya kepala kuli. Kepala kuli itu rata-rata orang Pandeglang. Jadi kalau mereka bikin undangan itu turut mengundang, ada 40 turut mengundangnya tuh. Nah salah satunya misalnya Ari dalam kurung kepala kuli pasar itu. Itu sangat bangga kalau disebutkan sebagai kepala kuli. Makanya ada istilah, oh Banten Jawara gini-gini. Memang begitu. Pengawal-pengawal kulinya memang orang-orang dari sana. Kuli-kulinya mungkin dari Jawa Barat Selatan yang bermukim di Tangerang. Bingung kan kalau lihat apa namanya orang ternyata kerjanya di sini, asalnya dari sini, kosnya malah di Tangerang. Karena apa? Ya cari aman, cari apa? Gitu. Habit. Karena kebiasaannya seperti itu. Ya. Jadi mungkin ini Pak maksudnya kan gini, tadi Bapak bilang pencerdasan tadi ya, pencerdasan masyarakat. Kemudian penerapan teknologi supaya tepat begitu ya dengan kondisi sekitar. Nah ini kan biasanya Pak, kalau di Indonesia teh ya mungkin karena ada duit yang perlu dihabiskan juga ya. Biasanya kan suka ini ya, suka apa kunjungan ya kemana lihat contoh gitu ya, anggota DPR sering pisan gitu ya kunjungan ke luar negeri. Nah itu pengalaman Bapak nih mana yang lebih efektif ya dan mencapai sasaran terutama berkaitan dengan penerapan teknologi di suatu tempat gitu, apakah mereka diundang atau diajak nih tokoh-tokohnya melihat penerapan teknologinya di tempat lain begitu, atau sosialisasi yang mungkin cukup panjang karena kan teknologi itu agak susah ya membahasakannya ke bahasa sekitar ya. Itu kan mungkin butuh waktu, saya kebayangnya mungkin butuh waktu lama Pak untuk mencapai itu. Bagaimana pengalamannya Pak? Nah, ini kadang-kadang memang yang namanya pembangunan itu agak sulit kalau dibelokkan dengan politik dan sebagainya. Yang namanya kunjungan itu studi banding bilang itu. Umumnya
lebih banyak hanya rekreasi kan, buang-buang uang, buang-buang ongkos kan. Nah, saya pernah punya kegiatan Rekompak namanya, Rehab Rekon X Tsunami ya. Videonya saja duduk bersama, tapi dipandu, ada yang memandunya. Sehingga kan tsunami itu yang pertama kan di Aceh kan, kemudian ada di Pangandaran, kemudian ada di mana. Lebih baik daripada Aceh, mendingan bikin videonya, bawain orang Aceh satu, suruh ceritain, nangis. Betul-betul itu kita hanya mendatangkan orang Aceh yang pernah ngalamin tsunami. Jadi tidak rame-rame orang ini. Kan kita bikin salah satu programnya adalah bikin jalan tempat pelarian kemana, cara membuat pelarian, termasuk bikin film. Bikin film apa namanya? Pura-pura tsunami. Saya pernah ditangkap sama Pemda Ciamis. Gara-gara saya bikin, tadi kan di biodata ada ya, saya di pers kan. Saya bikin narasi. Bikin narasi di situ. Tsunami di ini, 7 tewas, ini. Wah, tegang semua baca. Umumnya para pejabat itu nggak sempat baca semua, cuman atasnya doang. Wow, 7 mati, wah, 8 terselamatkan. Paling ujung di alinea paling akhir, kita pakai piramida terbalik caranya. Piramida terbalik, paling bawah ada demikian simulasi kegiatan tsunami. Nah, nggak dibaca itunya, saya dipanggil bupati akhirnya. Nah, itu hal semacam itu perlu. Jadi saya biasanya kalau proyek-proyek itu saya ngedeketin wartawan. Ngedeketin wartawan, saya tidak mau diwawancara. Kalau diwawancara pasti salah. Mendingan saya bikin sendiri beritanya. Nih, lu muat pakai nama lu juga nggak apa-apa. Itu pasti benar karena saya yang bikin gitu. Ternyata perlu. Saya pernah liatin ke ibu nggak yang kemarin yang di apa namanya, di Lampung, irigasi di Lampung. Di Lampung di apa namanya? Pokoknya pabriknya bajing loncat lah di Lampung. Ketika LSM datang, wartawan datang, itu orang balai lompat, orang kabupaten lompat, saya yang diumpankan. Ya sudah, mari duduk bersama, malahan jadi berita bagus. Ini yang paling penting tadi, yang paling bau sudut kanan tadi, sosialisasi berkesinambungan. Ketika itu muncul lagi ada, lama-lama bisa di masyarakat bisa tampilkan. Nah, yang namanya proyek PNPM, pernah lihat proyek PNPM, proyek P2KP ada papan informasi, pasti ada. Ya untuk menghindari hal-hal yang ya satu penularan. Jadi menurut saya itu Bu, ketika berbicara studi banding, lebih banyak bandingnya kapan studinya gitu ya. Mendingan ya dibuatkan media sosialisasi yang benar, yang betul-betul aplikatif, yang bila perlu, kalaupun perlu, jangan yang banyak didatangkan ke sini, tapi yang sedikit datang ke yang banyak gitu. Tapi dengan berbekal bahwa dia pernah ngalamin. Silakan. Oke, mungkin perkenalkan saya Adit Pak, Ketua Kelas dari Sanitasi. Mungkin saya ingin menyampaikan hasil tadi evaluasi partisipatifnya. Oke, mungkin dari
dari segi relevansi materi untuk ProDetail ini 73% itu menjawab sangat penting dan 26% itu menjawab penting. Lalu tidak ada yang mengisi. Jadi bisa disimpulkan memang apa ya sangat penting dan relevan gitu materi yang Bapak sampaikan kepada prodi kami yaitu teknik lingkungan. Lalu yang kedua tentang pemilihan materi yang disajikan itu 65% menjawab sangat menarik. Lalu 32% menjawab menarik dan 2% menjawab tidak menarik. Oke, tapi mungkin bisa disimpulkan memang pilihan materi yang Bapak sajikan itu sangat menarik untuk kami bahas lah gitu. Lalu ketiga itu untuk dari penyampaian materinya oleh Bapak Ari sendiri 67% menjawab sangat baik dan 32% menjawab baik. Lalu untuk tingkat pemahamannya 56% menjawab sangat mudah dipahami dan 43% menjawab mudah dipahami. Lalu untuk ilustrasi atau contoh kasus yang digambarkan 52% menjawab sangat menarik dan 47% menjawab menarik. Lalu untuk pertanyaan terakhir diskusi atau arus komunikasi 60% menjawab sangat baik dan 30% sisanya 40% menjawab baik, Pak. Komen umum mungkin sebenarnya secara umum banyak yang menjawab sudah baik Pak, maksudnya dari penyampaian materi sudah informatif, lalu banyak yang juga tercerahkan dengan kasus-kasus yang sudah ada. Mungkin saya memilah beberapa yang menurut saya menarik gitu untuk komentar umumnya. Ini ada yang bilang kalau menambah wawasan terkait case BABS di Indonesia membuka mata saya bahwa BABS itu sangat banyak jenisnya gitu. Lalu pemilihan diksi yang ada pada slide PowerPoint dan kelas mudah dipahami dan memberikan lelucon sebagai penyegaran kelas. Terima kasih Pak, sehat selalu. Selanjutnya serupa bisa belajar banyak sebutan-sebutan baru yang unik. Beneran jadi sadar kalau kita juga perlu untuk lebih adaptif biar pesan kita bisa masuk kepada masyarakat. Lalu bisa mengumpulkan atensi mahasiswa. Lalu mungkin ini ada beberapa juga materi seperti SOGI-SSC ini sangat penting bagi mahasiswa teknik seperti kita gitu. Lalu juga mungkin ini ada komentar juga penyampaian sudah cukup baik namun ada baiknya disajikan kondisi yang lebih relevan dan dekat dengan saat ini. Mungkin sebenarnya sudah dekat tapi mungkin ada yang betul Pak. Lalu juga sesi sangat interaktif dan berpusat kepada peningkatan pemahaman mahasiswa. Akan sangat baik jika PPT atau saindia diberikan dahulu kepada mahasiswa. Ini ada komentar juga. Lalu dapat memberikan perspektif baru dan akan lebih baik bisa ditambahkan video penunjang pembelajaran Pak, tapi penyampaian sudah menarik. Begitu Pak. Mungkin segitu paling komentar dari mahasiswa-mahasiswa sanitasi. Serahkan ke Ibu Mei, mungkin kita ada pertanyaan sedikit. Ya. Baik Pak. Oh. Nah, ini adalah generasi yang akan mengawal sanitasi Indonesia. Ya, teman-teman di ruangan ini adalah yang akan mengawal sanitasi di Indonesia. Nah, kira-kira apakah kita akan masih
mata kuda ngelihat ke depan terus tanpa melihat masyarakatnya. Apakah kita sanggup menjawab tantangan dengan sanitasi yang beragam di Indonesia? Untuk kira-kira kita bisa sanggup nggak? Jawabannya tidak hanya teknis ya, tidak hanya kesehatan, tapi kembali tadi jangan sampai bahwa itu terbengkalai, tidak berkesinambungan. Kalau itu terjadi, maka Indonesia akan menangis. Generasi muda yang segini pintar dan sebagainya, tapi tutup mata terhadap kegiatan yang sebetulnya tetap ada. Jangan maksa. Pokoknya kalau BAB itu harus tidak boleh sembarangan, harus di WC dan sebagainya. Lihat kenyataan bahwa ternyata masih ada yang begini. Kalau enggak, tetap Monumen Cipta Karya akan tetap jalan. Ya, akan tetap ada Monumen Cipta Karya. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf atas kata-kata, atas gaya, atas segala macam. Nanti itu diserahkan atau sekarang diserahkan kepada Ibu. Terima kasih atas segalanya. Dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Pak Ari ya. Ini tapi teman-teman ternyata tadi masih ada beberapa yang malu-malu ya untuk bertanya. Tapi sebenarnya Pak Ari tadi mencoba menunjukkan kepada Anda ya bagaimana melakukan survei partisipatif tadi ya Pak. Yang kalau di lapangan nanti kalau berkaitan dengan sanitasi mau apakah berkaitan dengan limbah domestik maupun air dan sampah, hal-hal seperti ini yang dilakukan ya Pak ya. Memaksa Anda untuk sedikit mengisi. PABS adalah masalah sampah. Adalah masalah sampah. Ya, jadi bagaimana kita melibatkan masyarakat itu menjadi PR juga yang mungkin harus Anda pelajari ya. Karena di dalam kurikulum teknik lingkungan sendiri juga ada pertanyaan ya pada saat akreditasi mata kuliah mana atau sejauh mana anak-anak teknik lingkungan ini punya atensi terhadap atau melibatkan masyarakat di dalam penyelesaian atau mendapatkan solusi atau alternatif gitu ya. Jadi itu juga jadi PR kami juga Pak gitu ya. Mungkin ke Anda juga diminta seperti misalnya menguasai soft skill dan sebagainya ya. Itu juga menjadi salah satu tugas mahasiswa yang harus dipelajari ya. Mungkin banyak-banyak kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Ari. Ini nanti mau lanjut ke Indramayu, Kuningan, Cimahi ya. Ciamis, sorry. Sampai Cilacap ya. Untuk proyek yang berkaitan dengan bendungan ya Pak ya. Berkaitannya. Nanti Ibu WA aja hasilnya. Iya baik. Terima kasih sekali lagi. Tolong berikan aplausnya lagi untuk Pak Ari. Mungkin kalau nanti Anda ada pekerjaan atau kegiatan, mungkin Pak Ari bersedia dihubungi Pak Ari kalau anak-anak ingin ngobrol. Kalau ada yang malu-malu nanya, 0821 267 3 3. Oke. Kalau di ruangan ini masih malu-malu. Bisa diulangin lagi nomor teleponnya biar sambil mengkonfirmasi. 267 3 3. Oke. Mudah-mudahan pertemuan hari ini teman-teman tidak puas ya. Jangan mencari kepuasan di ruangan ini. Oke. Ya, sambil saya mengumumkan juga ini sesi terakhir bersama saya ya untuk mata kuliah sanitasi dan hygiene berkelanjutan.
2 minggu ke depan sebelum UTS itu akan diisi oleh Bu Opi ya berkaitan dengan sampah. Kemudian nanti sesudah UTS ada Pak Suhar ya, terutama berkaitan dengan teknologi tepat gunanya gitu. Nanti di minggu terakhir Anda ketemu lagi dengan saya, kita bicara tentang sanitasi pasca bencana. Oke, terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.